dalam memori yang dipesan berdasarkan tipe data variabel. Jadi nanti kita bicara terkait memori. Nanti ada di materi pointer, itu banyak kita bahas. Tipe data menentukan penggunaan pengidentifikasi yang tepat, jenis data apa yang disimpan, dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan. Contoh di bawah ini menunjukkan ekspresi C++ legal dan illegal. Nah, ini ya. Kita kenal dengan tipe data integer untuk angka gitu dan tipe data string untuk kata gitu. Nah, ketika kita menggunakan operasi dalam C++ itu sangat menentukan hasilnya gitu dan menentukan operasi apa yang akan kita gunakan. Kalau misalkan kita menjumlahkan integer dan integer nggak akan masalah gitu karena kita tahu tipe data integer digunakan untuk variabel yang memiliki value integer atau bilangan real ya gitu ya. Dan string digunakan untuk kata. Makanya tipe data tersebut merupakan tipe data yang berbeda dan penggunaannya juga tidak bisa disatukan dalam operasi tertentu. Seperti kayak di contoh gitu ya. Ketika 55 tambah 15, dia kan dua variabel yang memiliki value yang sama. Angka gitu ya, dua-duanya angka. Ketika kita mengoperasikan kedua angka tersebut, maka kita akan memperoleh bilangan bulat gitu ya dari hasil penjumlahan kedua angka tersebut. Tapi kalau misalkan berbeda tipe datanya, meskipun nanti tipe datanya kamu bisa nggak saya nulis string nama sama dengan tanda kutip 50? Bisa nggak? Enggak. Kenapa enggak? Bisa. Jadi saya membuat kalimat ya Pak. Ya misalnya string misalkan A sama dengan tanda kutip 50. Bisa nggak? Tadi ada yang jawab enggak, ada yang jawab bisa. Kenapa enggak? Kenapa bisa? Tapi Pak, kalau pakai tanda kutip jadinya kalimat atau bukan sih Pak itu? Jadinya kata dong. Jadi bisa nggak? Berarti bisa Pak? Bisa, tapi yang 50-nya nggak bisa dijumlah, dikurang pakai operator gitu, Pak. Yes. Bisa, ini 50, mau 100, mau 1,5, bisa aja. Cuman, ini dikategorikannya string, yaitu huruf. Gitu kan 50 sama 50 itu huruf juga kan? Maksudnya sebuah karakter juga di keyboard gitu. Berbeda kalau misalkan kita integer A sama dengan 50. Nah, 50 yang di sini adalah kata, 50 yang di sini adalah angka. Gitu ya perbedaannya. Dan string ditambah integer itu tidak bisa. Itu contoh. Kalian udah tahu lah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Masih aman? Aman Pak. Aman Pak. Aman ya? Oke. Nah, coba saya mau cek. Saya lupa nge-rename lagi. Gak apa-apa lah ya. Mau coba nanya ke tentunya yang off cam dulu dong. Siapa ya? Andika hadir? Nah, kemana si Handika? Dik? Yang legal itu yang benar. Handika? Tadi ada loh di absen, kok sekarang nggak ada? Menara mah tengah jabitan, betul aja. Kecil. Andika hadir? Saya notice deh nih. Kita bikin kesepakatan ya.
nanti aja deh. Kan ini mah kuliah tambahan ya. Dan kulit Nanti kalau misalkan di kuliah yang beneran, kalau yang dipanggil 3 kali nggak ada, saya langsung hapus ya di Zoom-nya. Siapa lagi? Muhammad Fikri Haikal deh. Nggak ada juga. Wah, Fikri hadir. Hadir, Pak. Ya. Nih ada pertanyaan, Fik. Mana contoh ekspresi yang legal di bawah ini? Yang Siber plus 11. Itu yang legal, yang benar berarti. Oke, kita keep dulu pendapatnya Fikri. Kalau pendapatnya Faisal Rifki, mana contoh ekspresi yang legal? kaget aja. gimana tuh Nah, dia ngilang. Si Faisal mana Faisal? Ada apa? tapi kata orang mah semuanya benar deh. Kalau dikali 3,14. Eh, 12 berarti ditambah Steve. yang Dua, sama sana ya. yang bisa nantinya dijumlahin Saya lagi catat. gimana? Iya, bisa dijalan. Tapi siapa yang nggak nyaut yang pertama? Iya, orang nggak bisa loh. Ya, Iya, bisa sih. yang bisa dijalanin kalau ini mah kayak see out, hello gitu. Nggak bakal bisa. Hah? Maksudnya nggak bakal ini. Hmm? Nggak bakal ke jumlah, makanya kalau dikali angka. Heeh. Oh, mana kan? Coba dulu ah. Oke. Si Faisal 2A apa 2B? 2A. 2A. Hadir nggak nih si Faisal? Ada tuh. Sok apa Sal? Jawab aja. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Ya ini yang ada di slide pertanyaannya. Mana contoh ekspresi yang legal di bawah ini? Yang A. Itu tadi. Mana yang baris pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Kayak 9. Tadi menurut Fikri yang keempat, yang Siber plus 11. Nanyakan nih kalau udah si gadis. Kayaknya yang pertama Pak. Oke, jawaban Faisal yang pertama. Kalau jawabannya Fahrul, Fahrul hadir? Hadir. Yang mana Fahrul? Yang hello Pak. Yang hello kali 3,14 gitu ya. Oke, Yuk, perbedaan. Fahrul yang kedua, ya. Fikri yang keempat, Faisal tadi yang pertama. Ada yang beda? Ada yang 12 nggak? Ada yang ketiga nggak? 12 plus 10. Rosi Dwi Nugi. Ros, hadir. Gimana cuy? Rosi Dwi Nugi hadir. Pendapat masuk sekalian. Ih, kan kalau nggak dijawab-jawab gitu tuh jadinya tegang deh. Ilham aja. Kenapa sih asal jawab aja? Gak apa-apa kalian lagi di ojek juga, yang penting baca jawab gitu. Ya kasihan bapaknya dikasih. Hadir nggak Rosi? Nah, si Rosi nggak hadir ya. Rosi itu 2A, 2B? 2A, Pak. 2A. Oke. Dimaklumi. Kah? Gimana? Diki. Padahal mending minimal jawab. Indra Komara. Kayak ada atau enggaknya. Baik Pak. Baik Pak. Indra, yang mana Indra? Kalau menurut saya yang hello.
Ya yang hello Pak menurut saya. Ya, hello. Oke. Ya, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita di sini ya, tolong perhatikan. Di sini ada perbedaan mana ekspresi legal dan ada mana ekspresi ilegal, gitu ya. Salah satu syarat legal itu apa? Coba tadi udah dijelasin. Harus memiliki tipe data yang Why? sama ya. Kalau yang ilegal berarti yang tidak sama. Oke, balik lagi ke pertanyaan ini. Jadi, mana ekspresi yang legal di bawah ini? Plus tambah 4. Yang pertama. Pertama Pak. Yang pertama yakin? Yakin. Kenapa yang pertama? Yakin. Datanya sama. Tipe datanya sama. Karena tipe datanya sama. Yaitu Integer Pak. integer. Oke. Kenapa enggak yang kedua, yang hello 3,14? Itu kan operasinya kali. Tapi Bukan string yang tahunya. yang 3,14-nya apa? Double. Oke, kita cek mana yang benar. Ini dia 12 plus 4. Benar tadi jawabannya adalah karena 12 bertipe data integer gitu ya atau bilangan, 4 juga sama gitu. Yang lain kenapa salah? Karena berbeda tipe data. Tuh kan ketahuan ya. Tipe data aja masih banyak yang salah-salah gitu. Ada yang bingung nggak? Pak, kenapa yang baris pertama yang benar? Oh, nggak apa-apa, dibuka sesi curhat. Kata saya juga jangan pura-pura tidak bisa, jangan pura-pura bisa, mending jujur meskipun nggak bisa gitu. Nanti nilai akhirnya nggak sesuai harapan, takutnya protes gitu. Ya, padahal ini tipe data loh yang materi awal banget gitu ya, yang dasar dari pemrograman dan kalian harus tahu itu. Masalahnya di beberapa di antara kalian tuh ada yang tipe data aja nggak bisa membedakan mana integer yang seharusnya pakai integer, mana yang seharusnya pakai string gitu, masih kebalik-kebalik gitu kan. Atau bahkan ada yang nggak tahu integer itu apa, string itu apa. Kan sedih ya buat saya yang udah menyampaikan gitu dan bikin soal, tapi kalau misalnya soalnya nggak dijawab dengan benar gitu. Oke, jadi ini ya, jadi yang legal tuh yang diperbolehkan gitu kan. Di antara keempat ini adalah operasi yang pertama gitu, karena dia memiliki tipe data yang sama. Oke, good. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, Anda diberi program yang menampilkan nama dan tahun rilis film terkenal, katanya gitu. Ini contoh kodenya ya. Tapi programnya error. Perbaiki kode untuk mendapatkan hasil yang benar. Nah, ceritanya kamu itu dapat program yang menampilkan nama dan tahun rilis film terkenal, katanya gitu. Nah, sekarang tapi programnya error. Perbaiki untuk mendapatkan hasil yang benar. Maksudnya apa? Mana yang harus diperbaiki dari coding tersebut yang di bawah ini? Ada yang bisa jawab nggak? Yang integernya ganti sama string, Pak. Yang par 2. Yang par 2. Oke, kita buktikan deh. Ya, sambil kita ngoding nih. Biar semuanya paham gitu ya. Kita cek. Saya pakai programis aja biar langsung sat. Nah,
Gini, soalnya adalah ini ya. Kita buat ulang. Integer itu apa? Integer adalah tipe Tipe data bilangan bulat. tipe data dari bilangan bulat. Good. Kemudian sintaks untuk mendeklarasikan sesuatu adalah kita butuh tipe data, kemudian butuh apa setelah tipe data? Namanya. Variabel, Pak. Variabel yang memiliki nama. Variabel harus pakai kata apa? Kata-katanya enggak? Kata. Bebas ya, yang penting diawali oleh huruf alfabet. Jadi jangan kayak gini, misalkan integer 1 gitu, nggak bisa. Tapi misalkan integer A1, nah ini boleh. Atau mau Agus 1, boleh. Gitu ya. Mau Fauzi 1, boleh. Atau mau Fauzi aja boleh. Gitu ya. Misalkan apalagi var juga boleh, terserah gitu, yang penting konsisten ya. Ini nanti kalau saya bahas variabel balik lagi ke materi awal banget tuh tentang cara menulis variabel yang benar gitu dan yang salah. Oke, variabel 1 kita ikutin dulu yang soal, kemudian sama dengan 99 gitu ya. Kemudian variabel 2 di sini var 2 sama dengan nama filmnya adalah Fight Club. Gitu. Kemudian out, kita mau mengeluarkan nilai dari variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya ya. Berarti kita tinggal panggil apa? Var 1 gitu. Kita kasih spasi. Kemudian kan tadi perbaiki kode untuk mendapatkan yang benar. Dia ingin menampilkan nama dan tahun rilis gitu ya. Oh, berarti nama dulu guys. Berarti nama dulu karena namanya ada di var 2. Kemudian tahun rilis var 1 gitu. Nah, kira-kira ini bisa dirun nggak dengan kondisi sintaks seperti ini? Bisa tapi error. Bisa nggak? Coba aja Pak, tinggal Belum, Pak. Belum, kita cek aja nih. Itunya. Apanya? Itunya, Pak. Yang gitu-gitunya. Apanya? Yang tanda itunya. Bener gak sih? Tanda itunya. Oh, ininya kurang hiji. Terus? Iya. Itunya lagi, Sama Pak. integer variabel 2-nya. Variabel 2-nya kita cek dulu deh, ini bisa. Tapi ini secara sintaks pengeluarannya benar ya. Out, nama film, judul film, spasi, kemudian tahun rilis atau gitu. Kita run. Gak bisa. Tuh lihat. Ini sama juga terjadi kalau misalkan kalian coding di Visual Studio Code gitu. Akan muncul error dan errornya apa? Katanya di sini. Di sini bentuknya karakter gitu ya. Padahal tipe datanya Integer. Integer. Maka yang harus kita ganti adalah yang Integer 2. variabel 2 integernya jadi String. Nah, kita cek. Bisa. Kayak gitu ya. Jadi kalian juga harus melihat gitu gimana cara troubleshooting si program. Ini teh apa sih, Sa? Apa? Ini yang cuma spasi doang, nggak ada. Ini mah biar ada spasinya aja, jadi Fight Club spasi 1999 gitu. Kalau misalkan ini nggak ada, ya, hapus, jadinya nempel si club dengan 1999-nya. Gitu. Oke ya, sampai di sini paham? Paham lah ya. Saya nggak akan banyak-banyak nanti ke data. Kalian bisa baca di
materi yang ada di classroom. Gitu. Kita lanjut. Nih, ada kode, ini kode yang pertama, ini kode yang kedua. Nah, tulis program untuk mengukur suhu tubuh dalam Celcius sebagai input. Ya, jika berada dalam rentang 36,1 hingga 36,9, cetak oke. Jika tidak, cetak tidak oke. Siapa yang mau jadi volunteer? Siapa? Yang bisa bikin program ini? Jangan dulu digituin deh, nanti ada yang nggak paham ya. Kita kerjain aja bareng-bareng. Nih, tulis program untuk mengukur suhu tubuh dalam Celcius sebagai input. Nah, tipe soal kayak gini, kalian akan banyak jumpai dari studi kasus setiap soal di UAS gitu ya. Jadi mode-modenya kayak gini nih, gitu. Kalian harus paham dulu, logika kalian harus kalian pakai gitu ya. Nah, syaratnya adalah ketika rentang 36,1 derajat sampai 36,9, dia akan mencetak keadaan oke gitu. Kemudian kalau tidak atau di bawah 36 atau di atas 36,1 atau di atas 36,9, dia berarti tidak oke. Ceritanya ini lagi cek COVID gitu ya, kalau kemana-mana kan, kalau di atas 37 dia nggak boleh masuk gitu. Terus kalau dia terlalu dingin juga ya, dicurigain gitu ya, dia juga nggak boleh masuk. Nah, gimana caranya? Oke, saya ketikin deh, kalian dikte nih, apa yang harus saya ketik. Dulu Deklarasiin dulu itunya Pak, tipe datanya. Oke, good. Apa berarti deklarasinya? Integer. Pak. Yakin? Kan itu ada koma. Pak. Oh, double. Atau apa? Float boleh ya. Double, kemudian Pakai variabel variabelnya apa? So, terserah. S. Suhu. Mirip ya, suhu lah ya. Oke, double suhu. Udah cukup segini? Boleh. Boleh. Apalagi? Si out Pak. Si out. Si in. Si out in. Si out dulu meren ya, biar ada pertanyaan. Berapa suhu badan Anda? Yes. Oke ya. Oke. Berarti di sini Si in. Apa? Suhu. Nah, good. Terus apa lagi? If nggak Pak? If dalam kurung suhu. Tadi berapa ya ketentuan? Tadi ketentuannya adalah 36. Lebih dari sama dengan 36. Dari sama dengan 36. Lebih dari sama dengan 36. 36,1. 1,1. Ya, terus? Itu Pak, kurung Kalau kurang. pakai NN, Yes, pakai NN. Kenapa pakai NN? Oh, di antara dan NN itu apa? dan dan Operator logika. Logika, Iya, operator. guys. Ingat-ingat ya. Kemudian apa lagi? Danda, suhu, Kurang dari 36. kurang dari 36,9. 36,9. Kok jadi susah ngetiknya? Sip, gitu aja? Atau ada tambahan lagi? Si out. Oke, si out. Oke. Oke. Oke, gitu.
Udah? Inline. Koma. Terus? Else, Pak. Else. Else atau as if? Aduh. Else. Else. Ya, Else, Pak. sip. Apa nih? Ciao. Tidak. Tidak oke. Kurang dari tidak oke. Tidak oke. Cukup? Insya Allah. Insya Allah. Kita clearkan dulu. Cek. Berapa suhu badan Anda? Ya 7, Pak. Coba dulu. Enter. Tidak oke. Benar ya? Insya Allah. So, berapa lagi? 300. 300. Dan itu mah meleleh. Tidak oke ya. 36,2. 36,2. Harusnya apa? Oke. Oke. Kalau kurang dari itu misalkan suhu badannya 15. Nggak bakal. Oh, iya, Pak. Oke. Good. Sip. Saya. Insya Allah. Insya Allah. Ini mah gampang lah ya. Berarti ini nggak akan ada di UAS kalau gampang. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang coding ini? Nah, saya nggak ngerti itu double kok disimpan di situ. Kenapa variabelnya suku? Kenapa pakai if? Kenapa nggak pakai while? So, bebas. Bapak mau nanya, Boleh. kalau perbedaan double sama float itu apa? Lupa. Perbedaan double dan apa? Float. Float itu apa? Float itu sama aja sih sebenarnya untuk bilangan-bilangan yang punya pecahan ya, punya koma-komaan. Cuman bedanya itu di memori sebenarnya. Yang lebih rendah kira-kira float apa double? Float. Bener ya, untuk soal-soal seperti ini kita juga bisa pakai float gitu. Karena yang data yang kita tampilkan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu apa ya, karakternya nggak sampai miliaran gitu. Tapi kalau misalkan datanya banyak, kan mungkin one day kalian ada apa yang bekerja di server atau di apa gitu ya, butuh coding-coding yang dengan kapasitas memori besar. Nah itu baru biasanya pakai double. Atau mungkin pakai tipe data yang lebih besar lagi. Gitu. Gitu ya. Siapa tadi? Sylvia? Saya lagi nyanyi udah tahu kamu mah. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau itu dia subuh. Udah bro. Sampai dulu. Tentang penggunaan tipe data udah pada paham ya? Ya. Paham, Pak. Yang lain paham nggak? Si Azriel suara motor aja yang keluar. Maaf. Nggak apa-apa, maksudnya jawab bisa. Ada pertanyaan? Paham. Paham ya? Yang lain paham ya? Ya, oke. Kalau paham kita lanjutkan ya. Jadi gitu ya, kalian silakan buka-buka lagi, belajar lagi tentang tipe data, variabel. Nah ini if percabangan yang sangat mudah gitu ya, yang masih dasar, yang menggabungkan apa operasi apa, ada operasi logika gitu ya, ada operasi perbandingan. Nah itu yang kalian harus bisa bedakan gitu. Next. Nah, saya mau review ini udah tipe data. Nah, sekarang apa nih? Tutupan. Aturan penamaan variabel. Oh, ternyata ini diulang lagi di materi ini. Nah, gunakan aturan berikut saat memberi nama variabel. Katanya gitu ya. Semua nama variabel harus dimulai dengan huruf abjad. Tadi udah dikasih tahu. Atau garis bawah juga boleh. Yang nggak boleh itu adalah spasi atau dimulai dengan angka.
Setelah huruf awal, nama variabel dapat diisi atau berisi huruf tambahan, juga angka. Spasi kosong atau karakter khusus tidak diperbolehkan dalam nama variabel ya. Maksudnya karakter khusus itu kayak gimana? Kayak add, string, dolar, persen, dan lain sebagainya. Gitu. Itu tidak boleh dijadikan variabel dan tidak bisa memang. Kemudian di C++ sangat sensitif terhadap huruf besar dan kecil, yang berarti bahwa identifier yang ditulis dalam huruf besar tidak setara dengan identifier lain dengan nama yang sama. Gitu. Contoh, paham ya? Setiap materi kita kasih contoh. Contoh nih, saya punya ini ya, float suhu dengan float suhu. Ini sama enggak? Beda. Beda. Kenapa beda? Kita cek deh. Nah, ya. Misal saya kasih ini deh. Kasih nilai suhu ini float 20,5 gitu ya. Kalau yang ini dengan 20,8. Kalau saya keluar ini, berapa yang akan keluar di terminal? 20,8. 20,8. Kita cek ya. Ini sama loh, suhu. Ini suhu gitu ya. Kita cek. 20,8 ya. Dengan variabel suhu yang S-nya besar. Kalau misalnya S-nya kecil, berarti berapa? Oh iya, 20,5. 20,5 yang atas, karena ini. oh iya. Nah, berarti beda ya. Suhu yang pertama dengan suhu yang kedua, dengan karakter huruf pertamanya besar, itu berbeda dengan suhu yang pertama. Gitu. Jadi terbukti ya, penamaan variabel juga harus kalian pahami. Oke. Itu dia tentang variabel. Jadi misal my variable tidak sama dengan my variable dengan kapital semua. Tidak sama juga dengan misalkan cuma my variable gini ya. Ini tuh karakter apa sih? Camel style atau apa gitu ya. Jadi hanya perkata gitu, huruf perkatanya aja yang besar, yang di awal. Jadi kayak my variable, M sama V-nya yang besar, sisanya kecil. Nah, ketiga ini meskipun sama-sama my variable, tapi dianggapnya menjadi 3 variabel yang berbeda. Gitu. Nah, ini ada soal lagi. Manakah dari berikut ini yang merupakan nama variabel yang legal di C++? Saya mau yang jawab adalah siap-siap harus jawab. Tidak menerima alasan apapun. Delia Alifa hadir. Dari tadi saya pegang buku dan bukan buat kata yang udah hadir. Apa ini? Ayo, Delia mana? Hadir enggak? Hadir? Rasanya sih ada. Gimana sih? Jadi nama variabel legal. Oh, Delia Alifa. gitu. Iya, kamu misalkan Satu. bisa. Masa sih gitu sih? Jawaban Aduh, hadir. Hadir, nah. Good. Gimana Delia? Kamu dari ini di mana sih? Di kosan? Di rumah? Di kosan. Oke. Nih pertanyaannya, manakah dari berikut ini yang merupakan nama variabel legal di C++? Mana nih? Baris 1, kedua, ketiga, atau keempat? Semuanya benar. Semuanya benar. Oke, itu kata Delia. Kita keep. Makasih Delia. Saya mau taruh yang lain lagi. Obi Satya Tegeran. Ya Pak, hadir Pak. Aduh, si Ikhwan.
Saya celery Pak yang pertama. Itu yang benar. Menurut saya. Oke, menurut Obi yang pertama. Tadi menurut Delia semuanya benar. Albi Salim. Iya Pak. Alhamdulillah ada semua. Mana Bi? Yang benar Bi? Kayaknya yang ketiga Pak. Yang 14 VAR ya? Iya Pak. Oke. Tuh kan masih beda-beda. Kita cek lagi siapa selanjutnya. Monica. Mon. Hadir Bapak. Keren gak hadir. Mon, mana yang benar? Variabel yang benar. Yang satu Pak, yang salari. Yang salari. Kenapa enggak yang lain? Enggak Bapak, pengen yang itu aja. Oke. Satu lagi deh, Mutiah Nur Azizah. Mutiah Nur Azizah hadir. Nah, satu Mutiah. Dia air katanya Pak. Oh, lagi air. Yakin. Tadi bilang ke aku. Oke. Astri Amelia. Hadir Pak. Oke, mana yang benar Astri? Yang nomor satu. Salari. Kenapa enggak yang lain? Ini itu Pak. Itu. Oke, kita buktikan mana variabel yang benar. 1, 2, 3. Nah, kenapa nggak ada yang milih yang keempat? Padahal itu juga benar loh. Kenapa Haris nggak pilih yang keempat? Haris Rizky. Kenapa yang keempat? Ya Pak. Benar Pak. Kenapa yang keempat benar? Karena underscore itu kan pengganti spasi Pak, jadi bisa. Nggak apa-apa. Terus itu name n-nya besar nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak, kan tadi juga bisa Pak. Terus itu ada angka, bener nggak? Oh bener. Pak ada angka 3 di situ. Asal bukan diawali angka, bukan Pak? Iya betul. Oh gitu. Wah, Cipwah hebat. Pak hebat. Aduh. Iya benar ya. Jadi yang benar di antara keempat ini adalah salary dan name 3 underscore bar. Kenapa yang kedua dan yang ketiga salah? Yang kedua ada simbol itu Pak. Kedua ada simbol, Bukan diawali dengan huruf. yang ketiga diawali dengan huruf. Sip. Ini nggak usah dicoba ya. Kalian coba sendiri aja. Kenapa ini nggak bisa, kenapa ini bisa. Kita terlalu mundur nih materi ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Itu cukup buat saya senang. Asik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Isi tipe data yang sesuai dengan variabel berikut. Laura Angelika hadir. Udah kayak di puskesmas ya. Coba nomor 1. Tipe data yang sesuai. Apa coba? Bilangan real, integer. Ya, Hello. kalau ini nama lengkap string char. To also blend. Iya Bapak. Apa coba variabel tipe data yang sesuai untuk baris pertama? Katanya ini akan diisi bilangan real katanya. Aman, langsung banyak kamu Berarti tipe datanya apa? Integer atau double Pak? Integer atau double. Oke. Integer ya? Integer ya. Oke. No. Karmu ke papa. Sip. Yang kedua siapa lagi ya? Fashion aja. Asteriana. Saya mau jawab. Asteriana hadir.
ke air juga. Asteriana nomor 2, tipe datanya apa? Yang akan diisi oleh angka desimal katanya. Asteriana. Satu. Di absen Pak itu Pak itu udah Rafa, ada Ilham. Asteriana. Dua. Ya gimana dong? Ada yang lagi deket nggak sama Asteriana? Itu aja Pak yang ngomong aja Pak itu Ilham mau banget kayaknya. Ilham kebelet. 3. Oke, kita skip. Ilham kebelet pengen jawab Pak. Serena 2B ya. Siapa dong ya yang bisa jawab? Devitria deh. Devitria yang nomor 2 nih, baris kedua. Nama variabelnya salary, terus akan diisi angka desimal. Kira-kira tipe data yang sesuai apa? Double atau float? Double atau float. Good. Jova, yang ketiga, mau diisi nama lengkap katanya. Kalau huruf semua berarti string, Pak. String, oke. Muhammad Fauzi Rahman, nomor 4, mau diisi A atau B katanya. Bapak lupa lagi, kalau yang kelima tahu. Yang keempat lupa. Oh, atau sok yang kelima apa? Jawabannya true or false. Boleh apa kalau nggak salah? Nulisnya kumaha? BOOL. Oke, bacanya? Bull. Bull. Good. Sadan, nomor 4 Sadan. Diisinya huruf A atau B? Karakter Pak. Yang cal. Nulisnya gimana? Cal. HAL. Oke, kita cek. Kok nggak ada isinya? Ya bener ya. Kira-kira ada isinya. Yang pertama akan diisi bilangan real. Namanya bilangan real berarti tidak ada koma ya. Jadi cocoknya adalah apa? Integer gitu ya. Integer. Salary katanya mau diisi desimal, betul tadi. Di sini bisa pakai double, bisa juga pakai float. Kemudian yang ketiga, huruf nama lengkap gitu. Karena ini isinya kata, berarti di sini tipe datanya adalah string. Kalau huruf saja kan ini huruf ya, A atau B atau C atau D atau apa, ya udah cukup pakai char. Kalau ini jawabannya true or false, berarti table. Gitu. Ya. Good. Terus, oke. Udah ya, paham ya? Berarti terkait tipe data. Nah, sekarang kita masuk ke array. Ini baru masuk nih. Kita sejam bahas tipe data doang sama variabel. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bapak. Ya. Kalau pas pas di program itu, kalau koma tuh diganti sama titik, Pak. Ya. Oke, Bapak. Ya, tergantung juga sih. Kadang ada juga yang pakai koma. Tergantung settingan compilernya, tergantung settingan komputernya gitu. Berhubung saya. Tadi soalnya coba pakai koma ini. Gak bisa ya. Susah. Ya berarti settingan komputer atau ini kamu pakainya USA gitu ya. Pakai Oke, Pak, jadi nanti pakai Amerika. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Variabel dan tipe data. 2. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk bahas array yang baru banget. Enggak, 2 minggu yang lalu ya kita bahas terkait array. Apa itu array? Array itu apa, Wan? Array itu ini.
apa sih namanya? Yang ini, 456. yang itu, yang apa namanya? Apa? Si itu tempat isi apa? Sepatu. Lemari. Kumpulan data yang bisa manggil si data itu. Gimana ya teman-teman? Gitu ya. Jadi itu apa? Kumpulan data yang ada ini ya gini tata letaknya. Gitu. Kalau menurut saya full, array itu apa full? Buat simpan data. Simpan data. Oke. Kayak storage yang buat simpan data gitu ya. Oke. Jadi array itu kalau di bahasa Indonesia kan judulnya itu larik ya. Saya nggak tahu sih larik itu sejenis apa ya. Jaring-jaring atau storage atau apa. Pokoknya array gitu ya di bahasa pemrogramannya. Tapi di bahasa Indonesia kan jadi larik. Tapi nggak masalah, ada beberapa orang juga yang fitnya buat dia larik gitu. Nah, apa yang terjadi di larik ini atau di si array ini? Kita bahas dulu teorinya. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Benar tadi kata siapa? Yang jawab ya. Saya lupa namanya. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tetapi array juga bisa disebut sebagai kumpulan variabel juga. Gitu, yang semuanya bertipe data sama. Ingat kata kuncinya adalah bertipe data yang sama. Jadi, kalau misalkan Iwan mau masuk ke kamar gitu ya. Nah, si kamarnya itu ya kamar mandinya harus kamar mandi cowok gitu ya. Misalkan siapa? Iwanmu, kemudian Obi dan lain sebagainya gitu. Yang bertipe data sama gitu. Begitupun kalau misalkan array-nya atau toiletnya perempuan gitu. Berarti kayak Monica, Dinda, Nuzi dan lain sebagainya yang bertipe data sama, nah itu yang diperbolehkan masuk. Kayak gitu ya. Jadi syaratnya adalah bertipe data sama. Kemudian Anda dapat mendeklarasikan satu array untuk menyimpan semua nilai atau value, katanya gitu. Kemudian saat mendeklarasikan array, tentukan jenis atau tipe elemennya serta jumlah elemen yang akan ditampungnya. Kita kenal jumlah dari elemen tersebut dengan istilah apa? Kalau kita ngitung elemen yang ada di array, istilahnya apa? Clue-nya dari I. Ya lupa lagi deh kalian. Ada yang ingat nggak? Itu kan tipe data integer. Ya bagus, sudah mau jawab. Inisialisasi bukan Pak? Inisialisasi, oke, hampir. Ini apa ya? Inisial. Hampir. Apa lagi? Ini dikit lagi. Indeks. Oh itu. Nah, jangan Bapak nih lagi dari mana? Jauh banget ya. Ya habis kalian lupa baru kemarin dibahas. Dikit lagi. Indeks jauh. Bapak apa tadi Pak? Ya namanya memotivasi ya biar jawab. Oh iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Ya, indeks ya guys. Contoh sintaks nih, ya. Cara penulisannya adalah seperti ini. Gitu. Contoh sintaksnya, contoh di atas. Cara bacanya gini ya. Variabel A dideklarasikan sebagai array dari 5 nilai bilangan bulat. Nah, 5 nilai bilangan bulat itu adalah indeks gitu. Ditentukan dalam tanda kurung siku. Anda dapat menginisialisasi array dengan menentukan nilai yang dimilikinya. Cara penulisnya kayak gini. Oke, pasti kalian bingung ya. Kita lihat lagi ilustrasi lemari. Jangan dulu ke situ. Nah, jadi gini teman-teman.
yang namanya array gitu ya, yang namanya pemrograman atau dalam sebuah sintaks kita mengenal dengan value ya. Kita udah kenalan lebih lama dengan value gitu. Value adalah nilai dari sebuah variabel ya. Nah, si Monica coret-coret. Nah, jadi kalau variabel biasa, nah ini variabel biasa teman-teman. Ini variabel biasa. Nah ini variabel biasa. Variabel biasa dia hanya bisa mengandung satu nilai value, gitu. Ya, itu variabel. Sebenarnya array juga bisa disebut variabel juga, gitu. Tapi variabel yang tidak biasa, yang bisa menampung banyak value atau data. Gitu. Jadi kalau variabel biasa, ya kan variabel biasa kayak integer, angka sama dengan 1. Udah kan nggak bisa. Integer angka 1 dan 2 dan 3 dan 4 nggak bisa gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di variabel biasa, ya udah cuman 1 aja datanya. Bisa diganti bisa gitu. Nah, bedanya kalau array bisa menampung banyak data gitu tanpa harus mengganti-ganti, tapi memang dia disimpan di situ gitu. Jadi nilai yang terkandung di dalam array itu adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5 gitu. Nah, elemen-elemen ini semuanya tersimpan di dalam variabel array. Variabel yang tidak biasa tadi yang kita sebut array. Itu jadi di dalam sebuah array itu ada banyak data gitu. Jadi kalau misalnya kita simpelnya kapasitas di variabel biasa dia hanya berkapasitas 1 ekor aja gitu, 1 ekor ayam aja gitu ya. Mau nilainya apa terserah gitu ya. Tapi kalau di array dia bisa menampung 5 ekor sekaligus gitu, bahkan tidak terhingga gitu ya. Jadi itu perbedaan variabel dan array. Nah, meskipun di sini kita memiliki 5 ekor, tapi karena kita penyebutan elemen-elemen atau jumlah elemen yang ada di dalam array itu adalah menggunakan indeks, maka indeks dimulai dari 0 gitu ya. Meskipun di sininya ada 5, kita hitungnya adalah misalkan ekor ke-0 berapa? 1 gitu ya. Indeks ke-1 berapa? 2. Indeks ke-2 adalah 3. Indeks ke-3 adalah 4. Indeks ke-4 adalah 5 gitu. Jadi dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan saya nanya di dalam array ini indeks ke-3-nya berapa, Dinda? Indeks ketiganya 4. 4. Kalau saya punya ini 2, 9, 8, 7, 0. Indeks ke-4-nya berapa, Nuh? Itu 0. Obi, indeks ke-0-nya berapa? 2. Kresna, indeks ke-3-nya berapa? Nah, si Tresna kamu 7 Pak. saya gatel kalau nggak ada yang langsung jawab. Farhan, indeks keduanya berapa? 8. 8, good. Gitu ya. Jadi bedakan nilai indeks dan jumlah yang ada di array. Gitu. Kita balik lagi ke cara penulisan sintaks. Oh, sebentar. Saya harus nanya dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Terkait perbedaan variabel dan array. Array itu masih variabel juga sebenarnya. Secara teknis sama. Dia butuh tipe data, dia butuh value, cuman bedanya kapasitas dia bisa lebih dari 1. Ada pertanyaan? Tiga, 2, 1. Oke ya, paham ya berarti ya.
Oke, Paham, Pak. paham. Sip. Manggil dengan lurus. Sip. Nah, berarti cara menuliskannya adalah gini, teman-teman. Kita harus mendeklarasikan juga gitu. Si array ini. Misalkan kita pengen membuat array dengan tipe data integer. Berarti bilangan yang ada di dalam array tersebut adalah bilangan apa? Real ya, bilangan bulat. Cara nulisnya kayak gini, integer, nama variabelnya misalkan apa ya, mangga gitu ya, boleh apa aja. Nah, kalian tinggal tambahin tanda kurung kotak gini, tanda kurung siku, cara nulisnya ya. Baru deh kalian simpan di dalam sini berapa jumlah elemen yang mau kalian masukin, misalkan 4 gitu ya. Berarti kalau 4, nah cara nulisnya kalau kita mau ngasih value, ini cara pertama sama dengan, kemudian kurung awal, kemudian kita isi indeks ke 0 misalkan 12, indeks ke 1 6, 45, indeks ke 2 47 ya, indeks ke 3 adalah 7 8 gitu ya. Ini jumlahnya 4, tapi cara manggilnya adalah ini indeks ke berapa? Ini indeks 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3 ya. Berarti ada berapa indeks? Ada 3 indeks gitu. Cara manggilnya kita coba deh ini apa, coba manggil, saya pengen mengeluarkan angka 47, berarti saya harus out mangga dengan indeks keberapa? Jova. Saya pengen mengeluarkan di terminal angka 47. 2, Pak. Iya, 2. Gimana, Pak, tadi? Hah? Nggak tahu. Mau mengeluarkan angka 47. Iya, yang kedua. Kalau mau mengeluarkan angka 47 berarti itu kan 47 indeksnya indeks kedua, Pak. Berarti 2 bukan, Pak? Jadi saya nulis di sininya berapa? 2, Pak. 2. Kita coba aja ya. Out. Cek. Run. Keluarnya adalah 4 7 ya. Benar berarti indeks yang kedua. Nih. Kalau kita keluarin mangga 4. Nah, ini sama nih. Ini mangga 4, ini mangga 4 juga. Nggak bakal keluar. Berapa kira-kira yang keluar di output sini? Nggak keluar, Pak. Nggak keluar, yakin? Atau semuanya, Pak? Keluar semuanya gitu? Iya, Pak. Oke, udah tempat lain? Keluar, Pak. Hah? Apa tadi? Nggak bakal keluar, Pak. Nggak bakal keluar. Oke. Cuma ada 0, 1, 2, 3. Oke, kita cek aja. Padahal ini sama loh, 4. Mangga 4, ini mangga 4. Nih. Kan kalau misalkan kita kayak manggil variabel aja kan sama ya. Boleh kita cek. Teman-teman. Ya, jadi bukan berarti, jadi nggak sama nih kayak gini. Nggak sama kayak manggil kayak integer, mangga gitu ya. Mangga 4 gitu sama dengan punya nilai
89 gitu ya. Kemudian kita see out nih. Mangga 4 ya. Sama ya penulisannya ya. Mangga 4. Ini mangga 4 juga ya. Nah, kalau ini keluarnya pasti 89 gitu. Karena ininya sama, variabel yang dipanggilnya sama. Tapi berbeda dengan array gitu ya. Jadi, meskipun ininya sama, tapi bedanya ketika dideklarasikan, array yang ada di sini, angka array yang ada di deklarasi ini menunjukkan jumlah elemen atau jumlah data yang ada di dalam variabel mangga atau array mangga gitu ya. Ininya 4, di sininya juga ada 4 gitu. Nah, tapi masalahnya kita mau manggil yang keempat nggak bisa ini langsung 4 gini. Tapi kalau misalkan mau manggil angka yang keempat di dalam array mangga, kita panggilnya adalah mangga indeks ke-3. Gitu. Maka akan keluar 78. Gitu ya. Masih bingung? Atau udah mulai pencerahan? Mau nanya. Boleh. Kalau mau manggil semua indeksnya kayak gimana, Pak? Kalau mau manggil indeksnya semua, ya panggil aja mangga indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Oh, jadi satu-satu. Simpelnya kayak gitu ya, simpelnya. Tapi ada cara lain juga. Tapi nanti kita jelasin. Nah, tadi dia ngirim itu, Cok. Sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Bahkan kita juga bisa mengeluar apa ya? Misalkan nih, ini jumlahnya tidak diketahui, gitu. Berarti kita bisa menulis variabel atau jumlah isi dari array ini bebas gitu, unlimited. Kita mau ngitung berapa sih jumlah elemen yang ada di sini kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada codingnya. Gitu. Nanti kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, maaf, jadi kalau misalkan yang ente mangga indeks 4, terus yang bawah juga mangga indeks 4, nanti hasilnya 0 gitu? Iya, maksudnya 0 itu apa? Karena tidak ada indeks 4 di mangga ini, gitu, di array mangga. Ya, kita balik lagi deh ke sini. Nih, ketika kita mau manggil si bebek yang kelima gitu ya, kita nggak bisa panggil bebek 5 gitu, nggak bisa. Tapi bebek berapa? 4, kita panggil indeksnya gitu. Gitu ya. Ini suka kebelibet sih, gara-gara si indeks ini nggak ada 5. Tapi nggak apa-apa, itu membangun logika kalian. Harusnya kayak gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Ini masih array 1 dimensi loh. Belum yang 2 dimensi. Belum yang pakai looping. Bapak, kalau variabel itu nggak harus sesuai jumlahnya. Maksudnya gimana, Mon? Itu Bapak, kalau di situ kan itu mangga 4. Itu tuh 4 itu tuh sesuai jumlah yang ada di dalam array-nya atau gimana, Pak? Ya, nah tadi ya saya udah sebutin. Jadi kalau array yang ada di deklarasi ini, jumlah ini sesuai dengan jumlah ini. Jadi nggak bisa gitu, Pak. Kalau misalnya bebas, jadi nggak bebas gitu, Pak. Bisa bebas, tinggal ininya aja hapus. Jadi kita bisa bebas berapapun. Kita coba cek ya. Ini kan nggak ada elemennya, berarti ini tidak ditentukan berapa jumlah elemen yang harus di-publish gitu atau dimasukkan. Tapi kita bisa pakai ini gitu. Kalau kita run, tetap keluarnya 78. Meskipun di sini tidak ada elemen, tidak ditentukan. Kalau ini maksudnya ditentukan, itu ya udah
Kalau misalnya kita tentukan 4, ini nggak boleh lebih dari 4, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak menentukan ini boleh mau sampai 11 elemen atau 11 data juga silahkan. Gitu, Mon. Kalau misalnya datanya 4, di situnya 2, berarti nggak bisa, Pak. Apa Kita coba. masih bisa? Syik gitu. Ini 4, ininya 2 gitu ya. Gitu? Iya, Bapak. Kita cek aja. Berarti ini indeks 0, ini indeks 1 gitu ya, Mon ya. Bukan begitu? Iya, Bapak. Kita cek mangga 1. Kira-kira keluar enggak? Keluar, Mon. 45, mangga 0. Keluar juga 12. Tapi kalau misalkan kita mangga 3, ya nggak ada datanya. Gitu. Jadi seolah-olah gini, Mon. Ketika kita deklarasikan array 4, kita itu punya kandang di dalam ruangan gitu ya, jumlahnya 4 kandang gitu. Tapi kamu cuman masukin 2 bebek gitu. Jadi kan 2 kandang lagi kosong, tapi nggak masalah gitu. Cuman ya ngapain kamu punya kandang 4, ada bebeknya cuma 2 gitu. Kalau ini Bapak, kalau kandangnya 2, bebeknya 4, itu bisa. Nah, ini beda lagi ceritanya. Kita cek aja nih. 13, 56. Kita cek ya. Bisa atau tidak? Error. Mau pas sedap-sedap di 2 itu. Nggak bisa, Mon. Jadi kalau mau pas atau enggak lebih. Oke, Bapak, baik. Terima kasih. Masya. Yang lain. Pak. Pak, kalau si isinya teh bilangan koma gitu, ada komanya. Misalkan ada beberapa koma, itu komanya gimana nulisnya? Komanya titik. Oh, pakai titik. Iya. Tapi apa coba yang harus dirubah selain titik? Tipe data, Pak, iya nggak? Yes. Coba cek ya. Tipe data. BTW kalau kalian yang pakai laptop bisa tahu ini. Coba langsung pakai remote control. Ini yang pakai laptop siapa yang mau coba? Saya, Pak. Saya teh siapa? 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 Nisa. Oh, Nisa. Oke, coba. Nisa yang mana? Siti Nuranisa. Oh, Siti Nuranisa. Oke. Saya kasih kontrol ke Siti Nuranisa nih. Siti. Kok nggak bisa sih? Oh, 2B. Siti Nuranisa. Nah, coba Siti, ini udah bisa mau operasi ini. Coba gerakin kursornya. Nah. Coba, ini tuh Nuzi bukan? Beda ya Siti-nya ya? Iya, Pak. Beda Sitinya, Pak. Gimana Siti Nuranisa? Katanya tadi pengen, misalkan jadi, coba ubah datanya 12,5, 45,3, 13,1. Coba. Nah, oke. Diubah dulu tipe datanya jadi double. Oke, good. Sip. Itunya belum. Kok error, Pak? Oh, ininya. Ya. Sip. Nah, benar ya. 12,1 yang keluar. Coba pakai float sama aja sih. Terus panggil indeks ke-3.
56,8. Sip. Gampang ya Nisa ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oh, sini Miss. Masih saya stop dulu. Makasih, Siti Nur Anissa. Ada pertanyaan dulu terkait array dasar nih. Ini masih sintaks dasar nih. Bisa semua ya. Bisa nggak nih? Jangan-jangan ada yang nggak bisa nih. Yang salah satu deh, Nasar. Bisa nggak Nasar? Nasar. Insya Allah Pak. Oke. Kalau saya pengen ngeluarin 45,5, berarti layoutnya apa nih Nasar? 1 bukan Pak? 45,5. Iya benar 1. Pas saya jadi mikir. Yang lain cukup? Cukup Pak. Sip deh, kalau cukup. Ada yang raise hand, Sadan. Apa Sadan? Bapak izin bertanya, kalau misalnya kalau misalnya manggil tapi dua tempat sekaligus bisa nggak sih Pak? Jadi kayak indeks yang 0 sama yang indeks yang kedua gitu Pak. Yang kedua sebenarnya bisa, tapi simpelnya tinggal di copy paste aja. Sadan. Gimana ya Pak? Ya misal kayak ini kasih inline dulu kayak gini gitu. Oh, sama aja sebenarnya. Nah, ada coding khusus yang bisa semuanya gitu. Ntar kita bahas ya. Terima kasih Pak. Sekarang kita ininya dulu. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke. Yang buka laptop lagi siapa? Atau yang pakai PC? Cuman Nisa doang? Itu Iwan kelihatan banget pakai laptop. Kenapa sih? Jika dia apa-apain kok cuma disuruh ngetik doang. Ayo siapa yang buka laptop? Aku orang cuma ini doang. Dai buka laptop nggak? Buka Pak. Apa tuh nggak jawab? Belum percaya diri Pak. Ya Allah, gak usah pede-pede amat. 2B Dai. Nih, saya kasih akses Dai, silakan. Kalau misalkan ini saya nanya ke teman-teman Dai, tinggal ngetik aja. Tapi kalau Dai tahu langsung ketik boleh. Bisa nggak kalau isi di array-nya nama-nama bebek saya gitu? Biasanya gimana Pak? Ya ini. Jadi diganti pakai nama gitu. Jadi si 12,1-nya diganti Iwanul gitu. 45,5-nya diganti Dinda siapa gitu. Bentar. Berarti ini tuh masuk ke programis dulu Pak. Iya, ini kan udah dibuka programisnya. Kan bisa kan? Oh, langsung ketik. Yang lain bantu siapa sih ini? Dai ya. Jadi string bukan sih Gimana Pak? String dulu, Ganti data dulu. Datanya ganti. jadi string. Nama bebeknya siapa?
Cadas. Nama gurunya bebas. Namanya Toji. Inol. Woi. Hamid. Tuhan. Enggak. Ini juga enggak biru. Iya.